Saudara dikasih Tuhan, di bulan Juni ini kita sekarang masuk dalam tema yang baru tentunya. Dan di bulan Juni ini kita berbicara tentang Immanuel. Jadi sepanjang bulan Juni kita berbicara mengenai Immanuel atau penyertaan Tuhan. Atau juga Tuhan beserta kita. Nah, suatu pernyataan yang sangat kuat tentunya dan pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun situasi, apapun kondisi, serta keadaan kita. Nah, Tuhan Yesus itu setia. Ia telah memberikan jaminan bahwa setiap firman yang Ia telah katakan itu pastinya akan terjadi dan pastinya itu akan digenapi. Dan saudara, di minggu pertama pada bulan Juni, yaitu bulan yang spesial ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kita. Oke? Dan saya rindu agar saudara selalu percaya. Bulannya berganti masuk bulan yang baru, tapi tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan selalu baik bagi kita, selalu luar biasa bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu di minggu yang pertama pada bulan yang spesial ini, saya akan bawakan dengan judul yaitu mengenai penyertaanmu sempurna. Judulnya saudara boleh lihat di layar monitor saudara, penyertaanmu sempurna. Ya, mari siapkan tentunya saya ingatkan kembali catatan Anda. Karena itu akan sangat membantu pada saat kita akan membaca ulang dan mendalami pemahaman mengenai Immanuel. Karena sepanjang bulan Juni kita berbicara mengenai Immanuel. Ingat judulnya hari ini, penyertaanmu sempurna. Saya ajak saudara untuk kita buka firman Tuhan di dalam Kolose pada pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara, pernahkah Anda mengikuti sebuah kegiatan yang dinamakan gladi resik atau gladi bersih? Ya, itu merupakan pelatihan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan atau sebelum pementasan pada acara yang sesungguhnya. Itu gladi resik. Dan itu yang dilakukan pada saat gladi resik adalah menampilkan perform yang kegiatannya menyerupai pelaksanaan dari penampilan yang sesungguhnya. Nah, ini adalah kegiatan latihan. Gladi resik itu kegiatan latihan atau pemanasan lah, sebelum tampil pada acara yang sebenarnya. Nah, saudara, pada saat gladi resik, tentunya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Lalu, kegiatan latihan ini diulang sambil terus diperbaiki untuk mencapai hasil yang sudah disepakati. Dengan kata lain, gladi resik adalah percobaan untuk kegiatan yang sebenarnya sampai kegiatan itu tercapai dengan kesempurnaan. Itu disebut dengan gladi resik. Nah, kehidupan manusia juga demikian, saudara, di bumi ini. Bahwa bumi ini adalah area panggung persiapan. Kehidupan kita di dunia ini adalah area panggung persiapan untuk kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam kekekalan nantinya. Nah, kehidupan kita saat ini adalah latihan dan persiapan untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Nah, kalau saya coba hitung, paling lama manusia akan hidup 100 tahun di dunia ini. Oke lah. Bisa saja lebih dari itu, tetapi itu tidak umum terjadi. Nah, setelah kehidupan kita di bumi ini, maka akan ada kehidupan selanjutnya. Itu yang disebut dengan alam kekekalan. Nah, pada hari Minggu ini saya akan mengajak saudara untuk melihat dengan benar, mengerti dengan benar tentang kehidupan. Dan kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang sempurna tentunya di hari Minggu ini. Saudara, Kristus telah menebus kita. Setiap orang percaya pasti yakin itu bahwa Kristus telah menebus kita dari segala kutuk dosa
Dan kehidupan kita yang dahulu jauh dari Tuhan telah diperbaharui dan juga diperbaiki oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sejak kita menerima dan sejak kita percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat, maka ada jaminan suatu hari kita akan diundang untuk menikmati segala kebahagiaan yang Bapa telah sediakan bagi setiap orang percaya. Saudara, jika kehidupan di bumi ini menawarkan banyak pilihan, maka kekekalan hanyalah menawarkan dua pilihan, yaitu tentang surga dan neraka. Itu cuma dua pilihan. Nah, hubungan Anda dengan Tuhan di bumi ini akan menentukan hubungan Anda dengan Tuhan di dalam kekekalan. Karena itu, surat Kolose ini yang kita bahas, yang kita baca di awal tadi, memberikan arahan bagi kita untuk mari pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, karena hidup setiap orang percaya ada bersama dengan Kristus di surga, setiap orang percaya kehidupan kita ada bersama dengan Kristus, artinya kewargaan kita, yaitu kita tercatat sebagai warga surga, maka kita seharusnya memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Dan seharusnya kita membiarkan sikap kita juga ditentukan oleh perkara-perkara yang di atas tersebut. Nah, kita harus menilai, kita harus mempertimbangkan, dan kita harus memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan sudut pandang surga. Sehingga ini terjadi, saudara, bahwa tujuan dan sasaran kita menjadi jelas. Apakah itu tujuan dan sasaran kita? Yaitu tujuan dan sasaran kita, ya, yaitu sasaran dan tujuan kita menjadi jelas, yaitu yang pertama mencari hal-hal yang rohani. Kita akan berusaha untuk mencari hal-hal yang rohani, lalu kita juga akan melawan dosa, artinya kita tidak mau lagi untuk hidup di dalam dosa. Dan yang ketiga, kita akan dilatih terus-menerus untuk mengenakan watak atau sifat-sifatnya Kristus. Saudara, semua sifat baik, kuasa, pengalaman, hikmat, serta kreativitas, itu semua ada bersama Kristus di surga. Dan Tuhan pasti, saya ingatkan lagi, Tuhan pasti akan memberikan semua hal-hal itu kepada siapa? Kepada sekalian orang yang dengan sungguh-sungguh meminta, dengan tekun, mencari, dan terus-menerus mengetuk. Lukas memberikan gambaran ini di dalam Lukas 11 pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, dia menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa ketika kita memikirkan perkara sorgawi, atau ketika kita memikirkan tentang kekekalan, maka kita semakin yakin mengenai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan itu berbicara mengenai totalitas. Penyertaan Tuhan itu berbicara mengenai keseluruhan, yaitu mulai dari awal kita ada di dalam dunia ini, sampai kita berakhir selesai di dalam dunia ini. Itulah yang akan membuat kita tidak gentar atau takut ketika kita berhadapan dengan segala tantangan kehidupan. Karena penyertaan Tuhan itu totalitas. Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia artinya menyertai kita. Pemandangannya tidak pernah lepas dari setiap kita. Saudara, penyertaan Tuhan bukan semata-mata berbicara mengenai jawaban doa, serta tersedianya berkat-berkat kehidupan selama kita ada di dunia ini. Melainkan penyertaan Tuhan itu berbicara ada banyak hal yang lebih daripada hal-hal tersebut. Itulah sebabnya mengapa kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin agar setiap kita tidak mencurigai Tuhan pada waktu atau pada saat situasi sulit itu terjadi di dalam kehidupan kita. Masih ingat nggak saudara? Di minggu yang lalu saya pernah katakan bahwa kita seringkali menjadi sutradara yang buruk untuk menggambarkan yang akan terjadi pada diri kita. Kita sering memberikan gambaran-gambaran yang salah tentang diri kita yang akan terjadi. Yakobus bertanya, saudara, mengenai apa arti hidupmu. Yakobus menanyakan akan hal itu.
Oleh sebab itu Yakobus pada pasal 4 pada ayatnya yang ke-14 dikatakan begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Lihat, ada highlight di situ saya beri tanda. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, Yakobus menanyakan, apa arti hidupmu? Pertanyaan adalah, cara Anda memandang kehidupan. Lihat baik nih. Cara kita memandang kehidupan itu akan membentuk kehidupan kita. Jadi cara Anda memandang kehidupan itu akan membentuk kehidupan Anda. Cara kita mendefinisikan kehidupan itu juga akan menentukan takdir kita. Perspektif Anda akan mempengaruhi cara Anda menginvestasikan waktu. Jadi cara Anda memandang kehidupan ini itu akan menentukan. Menentukan apa? Menentukan atau mempengaruhi bagaimana Anda akan menginvestasikan waktu, bagaimana Anda akan menggunakan uang Anda, bagaimana Anda akan memakai setiap talenta yang Tuhan percayakan, dan bagaimana Anda menghargai suatu hubungan di dalam kehidupan Anda. Dan oleh sebab itu, di saat hari Minggu ini, izinkan saya, saudara, saya mau bertanya kepada Anda. Bagaimana Anda menggambarkan kehidupan Anda sendiri? Masing-masing Anda di rumah. Sebenarnya bagaimana Anda menggambarkan kehidupan Anda? Nah, ada orang yang berkata begini, saudara, tentang kehidupan. Hidup itu seperti teka-teki, Pak, katanya. Ya kan? Susah ditebak. Kadang nebak A, nggak tahu jawabannya berbeda. Hidup ini seperti teka-teki. Ada yang mengatakan demikian. Ada orang lain lagi mengatakan hidup ini seperti naik roller coaster, Pak. Kadang-kadang nanjak, tinggi banget, ekstrim, terkadang turunan, curam, dan terkadang belokannya juga tidak terduga. Dan kami menghadapi seperti itu dalam kehidupan. Ada orang yang berkata seperti itu. Ada orang juga mengatakan kehidupan ini seperti simfoni, dengan nada-nada yang indah. Ada nada-nada yang mendayu-dayu, ya, ada nada-nada yang sumbang mungkin juga. Atau hidup ini seperti komedi putar, kata orang. Kadang-kala di atas, kadang-kala mungkin dia ada di bawah. Dan bisa jadi dia berputar-putar terus, gitu katanya. Atau mungkin ada orang juga berkata hidup ini seperti permainan kartu. Artinya, kamu harus memainkan kartu kamu dengan benar. Kalau salah mainin, kamu kalah. Jadi kalau kamu mau hidup, kamu berkemenangan, pegang kartunya yang benar, gitu katanya. Nah, saudara, gambaran-gambaran tersebut, itu akan menjadi metafora kehidupan. Apa itu metafora kehidupan? Yaitu perbandingan atau lukisan sebenarnya tentang diri Anda sendiri. Jadi, saudara, ketika Anda memberikan gambaran-gambaran apa yang terjadi atas hidup Anda, bagaimana kehidupan Anda, itu menjadikan saudara, yaitu menggambarkan atau melukiskan diri Anda sendiri. Anda sedang mendeskripsikan tentang bagaimana kehidupan itu berjalan di dalam kehidupan Anda dan apa yang Anda harapkan dari kehidupan Anda. Ini sebaik-baik, saudara. Hidup kita di bumi ini cuma sementara. Makanya ini pertanyaan penting yang saya tanyakan kepada saudara. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri saudara? Nah, orang-orang sering menunjukkan metafora kehidupan mereka, atau lukisan kehidupan mereka, atau gambaran kehidupan mereka, atau perbandingan atau jati diri hidup mereka, yaitu melalui pakaian. Ada orang dengan pakaian-pakaian tertentu, dia hendak menunjukkan metafora kehidupannya dia. Dengan cara dia berpakaian. Lukisan kehidupannya dia tunjukkan dengan pakaiannya dia. Atau orang dengan perhiasan. Yang dia pakai mungkin perhiasan yang dia pakai. Atau mungkin dengan tas-tas yang branded, barang-barang yang mahal. Itu mungkin yang menunjukkan metafora kehidupannya dia. Atau ada orang juga yang memakai dengan kendaraan, mobil-mobil tertentu. Dia hendak menunjukkan, yaitu gambaran dirinya dia. Atau mungkin dengan model rambut, gaya potongan rambutnya dia. Ada juga orang yang ingin menunjukkan dengan mobilnya diberikan sebuah stiker. Jadi dengan stiker itu bisa menunjukkan tentang jati dirinya dia. Bahkan ada juga orang yang memakai tato, saudara. Jadi dengan tato itu, dia bisa mengekspresikan, bisa menunjukkan tentang metafora kehidupan dia. Saudara, metafora kehidupan mungkin tidak terdengar bersuara. Nggak ada orang yang mengatakan, metafora kehidupan saya seperti ini loh, gitu. Itu nggak pernah bersuara metafora kehidupan. Mungkin nggak pernah terdengar. Tetapi, itu mempengaruhi kehidupan lebih dari yang Anda sadari. Kenapa saya berani berkata begitu? Itu menentukan harapan. Metafora kehidupan setiap orang akan menentukan harapan mereka. Metafora kehidupan setiap orang akan menentukan nilai hidup mereka. Metafora kehidupan mereka akan menentukan hubungan mereka dengan orang lain, sasaran-sasaran mereka,
dan prioritas apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka. Misalkan begini saudara, ketika Anda menganggap hidup ini adalah sebuah pesta, maka nilai utama kehidupan Anda adalah bersenang-senang. Ya, kalau Anda menganggap bahwa hidup ini adalah seperti pesta, maka nilai utama Anda adalah bersenang-senang. Lalu, jika Anda memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan, maka Anda akan menghargai kecepatan. Pokoknya pengen cepat, pengen cepat. Dan barangkali, mungkin Anda seringkali tergesa-gesa. Lalu jika Anda memandang hidup ini sebagai maraton, maka Anda yaitu akan menghargai. Yaitu menghargai apa? Menghargai yang namanya ketekunan. Oke? Lalu jika Anda memandang hidup ini sebagai suatu pertempuran atau pertandingan, maka kemenangan akan menjadi sangat penting untuk Anda. Artinya kalau Anda nggak menang, Anda nggak bisa hidup. Anda mesti menang. Itu kalau Anda menggambarkan atau memandang hidup ini sebagai suatu pertempuran atau pertandingan. So, jadi apa pandangan hidup Anda sekarang? Bagaimana pandangan hidup Anda? Seringkali, saudara, kita mendasarkan kehidupan kita pada apa? Pada metafora hidup yang keliru. Kita seringkali ikut pola-pola orang di sekitar kita. Kita mengikuti orang-orang yang terkenal. Kita mengikuti artis. Kita mengikuti orang-orang yang katanya sudah hebat, sukses, dan lain sebagainya. Dan ternyata seringkali pada akhirnya kita mendasarkan kehidupan kita pada metafora hidup yang keliru sehingga kita tidak mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Menjadi catatan penting bahwa setiap orang telah Tuhan tetapkan tujuan perjalanan kehidupan mereka. Saudara, penyertaan Tuhan yang sempurna tidak akan pernah membiarkan Anda melangkah sendirian. Tuhan menyertai dimanapun Anda berada. Tuhan mau memberikan petunjuk supaya kita dapat menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan setiap kita. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi hal yang penting bagi setiap kita untuk mengetahui tentang perjalanan kita. Dalam Mazmur pada pasal yang ke-25, pada ayat yang ke-8, Mazmur 25 pada ayat yang ke-8, di sana dijelaskan Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saya yakin dan percaya kalau ada orang yang tersesat sekalipun, Tuhan tetap akan menunjukkan jalan. Karena memang tadi saya katakan, penyertaan Tuhan yang sempurna tidak akan membiarkan orang berjalan sendirian. Mazmur 25 pada ayat yang ke-12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, oleh sebab itu saudara, agar dapat menggenapi tujuan Tuhan bagi kehidupan Anda, maka Anda harus menentang atau menolak pandangan umum, pandangan yang ngetren, pandangan-pandangan dunia yang lagi hype. Oke? Anda harus menolak pandangan-pandangan tersebut dan menggantikannya dengan metafora hidup yang Alkitabiah. Jadi pola yang kita hidupi adalah apa yang Alkitab katakan. Jadi metafora kehidupan kita mencontoh dari firman Tuhan. Roma pada pasal 12 pada ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini, ketika kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang sempurna, yaitu adalah mengetahui dan mengikuti pandangan Tuhan terhadap kehidupan. Nah, itu yang saya mau ajak saudara. Untuk kita mengikuti metafora, yaitu kehidupan berdasarkan pandangannya Tuhan. Jadi jangan izinkan, yaitu pandangan umum, menuntun menjadi guide, menjadi pembimbing kehidupan Anda. Tidak, tapi yang harus kita ikuti adalah apa yang Yesus ajarkan bagi setiap kita. Karena ketika kita memahami pandangan Tuhan terhadap kehidupan, itu akan menjadi fondasi, ya, menjadi fondasi kita dari sebuah kehidupan yang digerakkan oleh suatu tujuan, sehingga pada waktu ada badai, pada waktu ada godaan, pada waktu ada hasutan, kita tidak mudah terpengaruh, kita tidak mudah ikut-ikutan untuk berpindah, untuk mengikuti arahan-arahan yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, di sini ada 3 metafora kehidupan Tuhan yang kita mau pelajari hari ini. Ini yang perlu kita ikuti, ya. Dan kita perlu pahami dan kita perlu mengingat dan kita menjadi satu catatan penting bagi kehidupan kita di awal, yaitu pelajaran mengenai Immanuel. Ada 3 metafora kehidupan Tuhan. Yang pertama adalah life is a test.
Oke. Artinya kehidupan adalah sebuah ujian. Ini yang memang harus saya sampaikan kepada saudara bahwa life is a test. Kehidupan ini adalah sebuah ujian. Dalam Daniel 3 pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 di sana dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini sebuah ujian yang berat yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka harus berhadapan dengan tungku perapian karena mereka dibuat pilihan menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar atau kamu masuk dalam perapian. Tapi mereka berkomitmen dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, itu pasti akan menolong, pasti akan menyelamatkan mereka. Saudara kasih Tuhan, life is a test. Hidup ini adalah ujian. Jadi metafora ini terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab. Di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, Tuhan akan terus melakukan ini, yaitu menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Kata-kata seperti cobaan, godaan, pemurnian, dan ujian itu disebut di dalam Alkitab lebih dari 200 kali, saudara. Tuhan menguji Abraham, misalkan. Tuhan juga menguji Yakub ketika ia harus ekstra bekerja untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya. Tuhan juga lihat ujian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Alkitab begitu banyak contoh-contoh orang-orang yang harus menghadapi ujian di dalam kehidupan mereka. Adam dan Hawa juga menghadapi ujian, tetapi mereka gagal ketika mereka ada di Taman Eden. Daud juga pernah gagal dalam ujian dari Tuhan di beberapa kesempatan. Tetapi Alkitab juga memberikan banyak contoh orang-orang yang berhasil melewati ujian besar. Misalkan Yusuf. Siapa lagi? Ruth, Esther, Daniel, dan kawan-kawannya tadi. Oke, orang-orang ini, mereka berhasil melewati. Dan menjadi catatan penting bagi setiap kita, saudara, bahwa karakter yang menjadi perhatian Tuhan, karakter itu berkembang dan terlihat melalui ujian. Ya, karakter berkembang dan terlihat melalui ujian. Dan seluruh kehidupan kita ini adalah ujian. Nah, saudara, Tuhan terus-menerus mengamati respon setiap kita terhadap orang lain, respon kita terhadap masalah, respon kita terhadap sebuah kesuksesan, respon kita terhadap konflik, respon kita juga terhadap penyakit yang dihadapi, respon kita terhadap, ya ini dia, mungkin saudara berhadapan dengan kekecewaan, respon juga bahkan terhadap cuaca pun, saudara, Tuhan ingin melihat respons Anda. Tuhan bahkan melihat tindakan-tindakan sederhana itu diperhatikan sama Tuhan. Seperti ketika Anda misalkan membukakan pintu buat orang lain gitu loh. Ketika Anda misalkan membantu mengangkat barang-barang orang yang mungkin jatuh di jalan, Anda tergerak, Anda membantuin orang tersebut untuk ditolong, untuk dibereskan barang-barangnya. Atau mungkin ketika Anda memungut sampah gitu loh, saudara. Atau ketika Anda bersikap sopan terhadap seorang pegawai atau bawahan, atau mungkin Anda bersikap sopan kepada pelayan, gitu loh. Tuhan memberikan perhatian kepada hal-hal yang sederhana seperti ini. Dalam kehidupan pribadi saya sendiri ya, saya telah melihat bagaimana Tuhan menguji iman saya. Melalui apa? Melalui masalah-masalah yang saya hadapi. Melalui apa lagi? Situasi dikecewakan. Bagaimana iman saya begitu saya menghadapi kekecewaan? Bagaimana iman saya dalam pengambilan keputusan? Terkadang saya juga diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Itu Tuhan mau melihat bagaimana kondisi iman saya. Semua itu, saudara, untuk menguji agar pengharapan saya ditujukan kepada siapa. Dan bagaimana saya menangani apa yang saya miliki. Dan juga Tuhan akan menguji kasih yang ada pada saya melalui orang lain. Jadi, saudara dikasih Tuhan, ketika ada orang lain di sekitar kita, saudara, Tuhan ingin menguji
Apakah yang kita katakan, apakah yang kita percaya bahwa Allah itu kasih, itu hidup nggak di dalam diri kita? Dan itu dibuktikan melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita. Terkadang Tuhan sepertinya di dalam kehidupan ini ya, seperti kayak sengaja menarik diri gitu loh. Tapi dia tetap melihat kita, memperhatikan kita. Sepertinya menarik diri dan kita nggak merasakan kedekatannya. Contohnya adalah Raja Hizkia. Ya, contohnya Raja Hizkia. Allah kadang-kadang menarik tanda-tanda kedekatan dan perkenanannya supaya apa? Supaya menguji hati dan keteguhan serta kepercayaan hamba-hamba pilihannya. Nah, saudara, Allah dapat juga menguji kemurnian pengabdian orang percaya supaya melatih mereka dalam kerendahan hati dan mempersiapkan mereka untuk tugas atau tanggung jawab yang lebih besar lagi. Saudara kasih Tuhan, ketika Anda mengerti bahwa kehidupan adalah suatu ujian, sebuah ujian, maka Anda akan menjadi sadar. Apa yang saya sadari ketika saya melihat bahwa hidup ini adalah sebuah ujian? Artinya, bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan saya. Sama, tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan Anda. Setiap momen itu penting berarti, saudara. Karena semua kehidupan Anda ini adalah ujian. Kejadian yang paling kecil sekalipun, itu mempunyai arti penting bagi perkembangan karakter Anda. Haleluya. Dalam ujian ini, saudara, ya saya mau beritahu nih, kabar baiknya adalah Tuhan ingin Anda lulus ujian. Itu dia. Itulah sebabnya Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan perhatiannya kepada kita. Dalam 1 Korintus pada pasal 10 pada ayat yang ke-13 dalam terjemahan Alkitab Good News Bible, di sana dikatakan Tuhan memegang janjinya dan Ia tidak membiarkan engkau diuji melebihi kekuatanmu untuk tetap teguh. Perhatikan kata-katanya, saat engkau menghadapi ujian, Ia akan memberimu kekuatan untuk menahannya dan dikatakan di sana memberikan jalan keluar. Hebat kan? Penyertaan Tuhan buat kita. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow, metafora kehidupan yang luar biasa bahwa life is a test. Yang kedua, saudara, life is entrusted. Artinya, hidup ini adalah dipercayakan sesuatu. Mazmur 24 pada ayat yang pertama dari terjemahan Good News Bible dikatakan begini, dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaannya. Saudara, waktu kita hidup di bumi, waktu yang kita jalani selama kita hidup di bumi, energi, kekuatan yang ada pada kita, kepintaran, kesempatan-kesempatan, setiap hubungan yang terjadi dan sumber daya kita, semua itu adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara dan untuk dikelola. Nah, sebenarnya kita ini adalah pengawas dari apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan hanya meminjamkan bumi ini, ya, Tuhan hanya meminjamkan bumi ini kepada kita sementara kita berada di sini. Itu adalah propertinya Tuhan. Jadi sebelum Anda lahir, sudah ada. Dan Tuhan akan meminjamkannya kepada orang lain lagi. Setelah siapa? Setelah kita meninggal. Setelah Anda meninggal. Itu akan dipinjamkan lagi kepada orang lain. Artinya Anda dan saya yang saat ini hidup, mendapatkan kesempatan untuk menikmati di dalam waktu yang sebentar ini selama kita ada di dalam dunia. Nah, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada manusia, sejak manusia pertama diciptakan, sejak awal penciptaan adalah untuk mengelola dan memelihara. Jadi sesungguhnya, saudara, kita hanya mengelola dan memelihara barang-barang milik Tuhan di bumi ini. Jadi nggak ada yang punya kita, semuanya punya Tuhan. Makanya tadi saya katakan kehidupan ini adalah dipercayakan untuk mengelola yang menjadi milik Tuhan. Nah, peran sejak awal manusia diciptakan itu tidak pernah dirubah. Itulah tujuan kita pada masa kini. Bahwa kita dipanggil, diciptakan Tuhan. Bahwa kita adalah pengelola, kita bukan pemilik.
dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dalam Kejadian pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-28, dalam terjemahan Good News Bible juga dikatakan, Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah, sehingga keturunanmu akan hidup memenuhi bumi dan menguasainya. Aku mempercayakannya kepadamu. Nah, segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, saudara, harusnya semua itu diperlakukan sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua dipercayakan dan kita harus kelola dengan baik. Bahkan, ini saya katakan lagi, tubuh kita sendiri pun bukan milik kita. Tapi tubuh kita sendiri pun milik Tuhan yang harus dirawat, yang harus dipelihara, dan harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, para wanita, mari berpakaianlah yang pantas, bukan pangkas sana-sini, atau pres sana-sini. Para pria, berpenampilanlah yang sopan dan baik. Batasi asupan yang dapat merusak tubuh, seperti makanan dan minuman yang tidak sehat. Serta kurangi konsumsi alkohol, berhentilah merokok. Karena semua itu akan merusak daripada tubuh. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu menjadi pengelola. Karena kita bukan pemilik. Semuanya punya Tuhan. 1 Korintus 4 pada ayat yang ke-7, terjemahan New Living Translation dikatakan, apakah yang kau miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Oke, dan jika semua yang kau miliki berasal dari Tuhan, mengapa memegahkan diri? Seolah-olah engkau sendirilah yang telah berhasil mencapainya. Yesus seringkali menunjukkan bahwa kehidupan adalah suatu kepercayaan. Dan ia memberikan banyak kisah untuk mengilustrasikan tanggung jawab kepada Tuhan di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya teringat dalam sebuah kisah tentang talenta. Saudara bisa buka nanti di dalam Matius pada pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Yaitu seorang pengusaha yang mempercayakan kekayaannya kepada hamba-hambanya ketika ia bepergian. Lalu pada saat dia kembali, di situ dia mulai mengadakan evaluasi. Dia mulai bertanya kepada hamba-hambanya. Dan ketika dia mengevaluasi, dia mau mengetahui tanggung jawab setiap hambanya itu. Dan dia ingin memberikan hadiah yang sesuai kepada hamba-hambanya. Dan Tuhan itu berkata seperti ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya suka kata-kata ini. Hai hambaku yang baik dan setia. Dia tidak mengatakan, hai hambaku yang baik dan sukses. Tuhan tidak minta kesuksesan. Tuhan tidak menuntut kesuksesan. Yang Tuhan minta adalah baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dari perumpamaan tentang talenta ini, jika kita memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan dari Tuhan, maka saudara, Tuhan akan menjanjikan 3 upah ini kepada Anda di dalam kekekalan. Apa saja yang Tuhan sediakan? Ini menjadi menarik bahwa yang pertama Tuhan akan memberikan peneguhan. Jadi peneguhan Tuhan. Lihat kata-katanya, dia berkata, bagus, bagus sekali. Tuhan akan memberikan peneguhan. Tuhan akan memberikan pujian kepada Anda. Makanya orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah pengelolaan, maka dia akan mendapatkan reward ini dari Tuhan, yaitu peneguhan Tuhan. Yang kedua, dia akan mendapatkan promosi dan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena katanya di sana, aku akan mempercayakan lebih banyak lagi kepadamu. Reward yang ketiga adalah penghormatan dan perayaan. Karena kata-kata tuannya adalah, mari, ikutlah dengan kebahagiaan Tuhanmu. Nah, 3 reward ini akan Anda dapati pada saat Anda menyadari bahwa hidup ini adalah kepercayaan yang Tuhan sediakan. Saya jumpai kebanyakan orang juga gagal ketika diperhadapkan dengan uang. Oke, ingat baik, semua yang ada pada kita bukan punya kita. Itu semuanya punya Tuhan sebenarnya. Kita perlu sadari bahwa uang adalah ujian dan kepercayaan, yaitu dari Tuhan. Tuhan memakai keuangan sebenarnya. Untuk apa sih?
untuk mengajar kita belajar mempercayai Tuhan. Dan bagi banyak orang, uang adalah ujian yang paling besar, yang paling sulit. Tuhan memperhatikan bagaimana kita memakai uang untuk menguji seberapa jauh kita dapat dipercaya. Jadi, cara Tuhan menguji orang, melihat seberapa jauh dia dapat dipercaya, dilihat dari uangnya, saudara. Dalam Lukas 16, pada ayat yang ke-11, di situ dikatakan, jika engkau tidak dapat dipercaya dengan kekayaan dunia, siapa yang akan mempercayakanmu dengan kekayaan surga yang sebenarnya? Ternyata Tuhan mengatakan, ada hubungan langsung ya, antara bagaimana saya memakai uang dengan kualitas kehidupan kerohanian saya. Jadi saudara harus paham ini, cara kita memakai uang itu terhubung langsung dengan kualitas rohani kehidupan kita. Bahkan, hati kita akan diketahui isinya dari cara kita mengelola keuangan. Lukas 12 pada ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, uang dapat mempengaruhi kondisi hati seseorang. Percayalah saudara. Makanya jangan puji orang kalau orang itu belum punya uang. Tunggu dia punya uang. Baru kita tahu isi hati seperti apa. Uang dapat mempengaruhi keadaan hati seorang. Uang dapat mempengaruhi perasaan orang. Uang dapat mempengaruhi pikiran orang. Uang dapat mempengaruhi keinginan seseorang. Uang juga dapat mempengaruhi nilai-nilai yang ada pada orang tersebut. Uang juga dapat mempengaruhi kehendak dan keputusan orang tersebut. Saudara, kehidupan adalah satu ujian. Dan ingat baik, semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada Anda, semakin besar tanggung jawab yang diharapkannya dari Anda. Ingat ini baik-baik nih. Semakin banyak dipercayakan, kita pengen banyak diberkati. Oke. Kita pengen semakin hebat, betul. Tapi catat baik, semakin engkau dipercayakan sesuatu, maka semakin besar tanggung jawab yang dituntut dari hidup Anda. Lukas 12 pada ayat yang ke-48b dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau seseorang atau kita pengen gereja besar, jemaat banyak, ingat ayat ini. Kita akan semakin banyak dituntut. Jadi saya percaya Tuhan mempersiapkan kehidupan kita. So jangan terburu-buru, tenang. Karena semakin banyak, semakin besar yang akan dituntut. Semakin banyak dipercayakan, semakin besar lagi yang akan diminta tanggung jawabnya. Tidak mudah memang. Yang ketiga, yang terakhir, metafora kehidupan Tuhan. Life is a temporary assignment. Hidup adalah penugasan sementara. Mari sama-sama katakan, hidup adalah penugasan sementara. Ya. Mazmur 39 pada ayat yang kelima. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini tulisannya Daud, saudara. Tuhan yang menyertai kita dengan sempurna akan menyadarkan kita bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Ingat ya, saudara, dunia ini hanya tempat sementara. Jadi, janganlah terlalu terikat kepada dunia ini. Oleh sebab itu, ayat ini memberi petunjuk, mintalah pada Tuhan agar Anda dimampukan untuk dapat melihat bumi seperti Tuhan memandang bumi ini. Itu perkataan Daud tadi pada Mazmur 39. Kita ini digambarkan seperti peziarah. Ingat nih, kita ini bukan orang yang pemilik di dunia, kita ini peziarah, orang asing. Kita disebut sebagai pendatang, kita disebut sebagai pengunjung. Di dunia ini kita disebut sebagai musafir dalam kehidupan yang singkat ini. Bahkan Petrus mengatakan bahwa kita hanya menumpang di dunia ini. Kita bukan pemilik yang memang untuk stay di dunia ini. Makanya saya katakan, hidup ini adalah penugasan sementara di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang
muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudara, karena kita hanya menumpang, maka dari itu janganlah Anda berharap memiliki kebahagiaan seperti yang dikumandangkan oleh orang-orang dunia ini. Sayangnya, banyak orang Kristen menyamakan kepuasan hidupnya dengan standar kepuasan orang dunia yang dihibur dengan atraksi-atraksi yang menarik di dalam dunia ini, disenangkan, dimanja dengan media yang menggelitik dan segala pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang terjadi di dunia ini pada masa ini. Sayangnya orang Kristen banyak kali terpengaruh dan membiarkan dirinya diarah ke situ. Faktanya bahwa bumi ini bukanlah rumah kita, itu menjelaskan mengapa, catat baik nih, sebagai pengikut Kristus, kita mengalami kesulitan. Sebagai pengikut Kristus, kita mengalami penderitaan. Sebagai pengikut Kristus, kita juga mengalami penolakan di dalam dunia ini. Setuju nggak? Coba lihat baik-baik, saudara, kekristenan Anda. Itu juga menjelaskan mengapa sebagian dari janji-janji Tuhan kelihatannya tidak digenapi di dalam hidup kita. Sebagian doa mungkin tidak dijawab. Dan sebagian situasi kelihatannya tidak adil. Itu bukanlah akhir dari kisah hidup kita. Hidup ini adalah penugasan sementara. Saudara, agar kita tidak terlalu terikat pada bumi, Tuhan juga mengizinkan kita untuk merasakan banyak ketidakpuasan dalam hidup. Kita tidak sepenuhnya bahagia di sini. Kenapa? Karena memang tidak seharusnya. Agar apa? Agar kita merindukan. Merindukan untuk berjumpa dengan muka dengan Dia. Itulah makanya kita tidak sepenuhnya bahagia di dalam dunia ini, saudara. Bumi ini bukanlah rumah kita, saudara. Kita diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Makanya kenapa Anda ditebus? Kenapa Anda diselamatkan? Makanya dari awal, kenapa saya katakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya beri contoh seekor ikan, tidak akan pernah bahagia tinggal di daratan. Karena memang dia diciptakan untuk di air. Seekor Raja Wali juga tidak akan pernah bisa puas kalau tidak diperbolehkan terbang. Anda tidak akan pernah sepenuhnya puas di bumi karena Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kewargaan Anda adalah warga kerajaan sorga. Kalau Anda sebagai duta besar diutus ke sebuah negara, maka Anda akan datang ke negara tersebut tentunya belajar budaya negara itu, belajar tata krama, agar Anda bisa menjadi sopan dalam berinteraksi dengan negara tersebut. Tapi Anda di sana bukan warga negara sana. Anda duta besar dari negara dari mana Anda berasal. Tujuannya Anda ada di negara lain adalah untuk menceritakan tentang negara Anda, memperkenalkan tentang negara Anda kepada negara di mana Anda ditempatkan. Tapi bagaimana seandainya Anda sebagai duta besar ditempatkan di negara lain, lalu Anda belajar budayanya, Anda belajar berinteraksi dengan mereka, lalu makin lama saudara jadi semakin suka, dan pada akhirnya Anda mulai meninggalkan kewargaan negara Anda dan Anda memilih menjadi warga negara di mana Anda ditempatkan. Itu bukan tugas daripada seorang duta besar. Nah, saudara, sama seperti kita warga sorga, kita ditempatkan di bumi sebagai duta besar dari kerajaan sorga, tapi karena kecintaan akan dunia ini seringkali membuat orang Kristen akhirnya menanggalkan, yaitu identitas surganya, dan dia mengambil menjadi identitas dunia ini. Dan ini keliru sekali, karena iblis pengen Anda melakukan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, makanya fakta bahwa hidup kita di bumi hanyalah penugasan sementara, seharusnya itu secara radikal mengubah nilai-nilai Anda. Nilai-nilai kekal, bukan nilai-nilai yang sementara. Harusnya menjadi faktor penentu bagi keputusan-keputusan Anda. Jadi bukan berdasarkan nilai dunia ini, tapi berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga. Nah, ketika Anda mengalami kehidupan yang sulit di dunia ini, ketika Anda dilanda keraguan, atau ketika Anda bertanya-tanya, kok orang yang itu dihormatin banget, kok saya tidak mengalami itu? Mungkin saudara mengalami demikian.
Jika hidup, Anda bertanya-tanya, jika hidup untuk Kristus memang tidak akan sia-sia, dan ingatlah baik-baik pada waktu Anda menghadapi situasi yang rumit di dunia ini, ingatlah bahwa Anda belum sampai di rumah. Kita belum sampai rumah. Makanya pada saat orang meninggal, pada saat Anda mengalami kematian, Anda tidak meninggalkan rumah, tetapi Anda justru pulang ke rumah. Jadi itu makanya kenapa saya katakan, kita hanya ditugaskan sementara di dunia ini. Saya closing, saudara. Penyertaan Tuhan yang sempurna adalah mempersiapkan kita untuk menerima bagian terbaik dalam kekekalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Hidup di bumi adalah sementara, bukan selamanya. Jangan pernah berharap banyak dari dunia ini, saudara. Oke, hanya apabila kita ingat bahwa hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah kepercayaan, dan hidup ini adalah penugasan sementara lah, maka daya tarik semua yang ada, yang dari dunia ini, itu semuanya akan kehilangan cengkramannya pada kehidupan Anda. Saudara kasih Tuhan, dalam penyertaannya Tuhan, Immanuel, Tuhan mau membawa kita kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Adalah kesalahan fatal sebenarnya jika ada orang yang mengajarkan bahwa sasaran kehidupan orang Kristen atau orang percaya yang dipersiapkan Tuhan adalah kesejahteraan materi. Itu fatal sekali kalau ngajarin orang bahwa ikut Tuhan, yaitu kesejahteraan materi, keberhasilan, kepopuleran, menjadi kaya raya, seperti yang didefinisikan oleh dunia. Itu pengejaran dunia, saudara. Itu bukan standarnya Tuhan. Jadi jangan sampai saudara dihasut ke arah ini. Saudara memiliki banyak properti, misalkan. Ada orang yang pikir bahwa ikut Tuhan jadi kaya raya. Jadi targetnya tuh kalau orang yang diurapi Tuhan, orang dipakai Tuhan, pasti kaya raya. Targetnya ke situ. Memiliki banyak properti, punya pulau, bisa memancing menggunakan kapal besar, misalkan. Bisa jalan-jalan keliling dunia. Mungkin memiliki mobil mewah yang di garasinya ada begitu banyak. Punya rumah mewah. Lalu juga dia mungkin juga punya banyak juga jabatan tinggi, mungkin punya banyak titel, lalu dia dikagumi orang, dihormati orang. Saya cuma mau katakan itu semua bukanlah sasaran kehidupan di dalam Kristus. Itu bukan sasarannya. Bukan itu inti. Itu bukan intinya. Hidup berkelimpahan, catat baik, tidak ada kaitannya dengan kelimpahan materi. Dan kesetiaan kepada Tuhan tidaklah memberikan jaminan keberhasilan karir atau bahkan keberhasilan dalam suatu pelayanan. Saya cuma mau katakan, jangan pernah terfokus kepada mahkota-mahkota yang sementara. Berhati-hatilah untuk jangan mau disesatkan oleh pengajaran kedagingan yang ciri-ciri utamanya adalah hanya mempromosikan kekayaan dengan mencomot ayat-ayat firman Tuhan seenak-enaknya. Fokus kekristenan adalah mencari hal-hal yang rohani. Melawan dosa artinya nggak mau lagi hidup di dalam dosa. Dan mengenakan watak Kristus atau mengejar untuk memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Saudara, catatan penting, kaya bukanlah tujuan. Kaya adalah akibat yang bertujuan untuk lebih banyak lagi mengerjakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi kita. Harap ini menjadi catatan penting dalam kehidupan kerohanian kita. Saya berdoa saudara di hari Minggu ini berbicara mengenai Immanuel, berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang sempurna, adalah Tuhan ingin mengubah sudut pandang kita, perspektif kita tentang kehidupan. Bukan kita mengacu mengikuti apa yang dunia katakan, tapi kita mengikuti apa yang menjadi gambaran metafora kehidupannya Tuhan. Itu yang kita penting. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah yaitu kepercayaan atau dipercayakan. Hidup ini adalah penugasan sementara. Amin. Saya berdoa saudara diberkati hari Minggu ini. Nikmati semuanya bersama dengan keluarga Anda. Anugerah, kasih karunia Tuhan berlimpah atas kehidupan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami percaya kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin hidup sampai hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna, kami diingatkan
bahwa hidup ini adalah ujian, ada tes untuk mengubah karakter, ada tes untuk melihat respons kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami tidak akan mengabaikan setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu ada maksud pekerjaan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga mengelola setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur dipercayakan segala sesuatu. Kami tidak perlu iri hati dengan apa yang orang lain punya. Karena yang Tuhan sediakan buat kami luar biasa. Dan kami pahami bahwa kami tidak perlu terikat dengan dunia ini. Karena hidup ini adalah penugasan sementara. Kami menjadi warga kerajaan sorga dan kami di bumi menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan acara ini, mereka diberkati. Berkati juga itu setiap orang yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Setiap teman-teman yang sudah berjalan bersama dengan kami melayani, semuanya diberkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan diberkati. Setiap tangan-tangan juga yang telah memberikan, yaitu persembahan syukur, tangan-tangan mereka juga diberkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan, Tuhan gantikan yang luar biasa. Kasih Tuhan berlimpah buat mereka. Aku berdoa buat mereka yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Hari ini juga kuasa Tuhan, darah Yesus sembuhkan, tahirkan, pulihkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas setiap mereka. Kalau mereka yang baru pertama kali hari ini mengikuti ibadah, hari ini diingatkan bahwa firman Tuhan mengingatkan, Tuhan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang gak tahu jalan. Maka hari ini siapapun yang baru pertama kali, bahkan mereka baru mendengar Kristus, aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus lawat mereka, Tuhan membukakan pikiran mereka untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan aku berdoa juga biarlah Roh Kudus juga menguatkan setiap anak-anak Tuhan dalam mengambil setiap keputusan untuk menyadari dunia ini cuma sementara, agar mereka tidak terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala anugerah yang kami terima hari Minggu ini. Dan juga Tuhan berkati bangsa ini, Indonesia. Kami percaya di mana kami mengadakan siaran ini dari Indonesia, diberkati bangsa Indonesia, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Kami percaya kami bisa melewati momen, melewati situasi ini, dan Indonesia menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang luar biasa. Dan kami serahkan sepanjang seminggu ini, di bulan Juni ini tentunya banyak berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami untuk menikmati segala kemurahan Tuhan. Dan saatnya kami akan mengakhiri, serta kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Kita kasih di dalam Yesus Kristus kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Menikmati berkat bersama dengan keluarga Anda. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.